warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada hari ini kami dari kelompok 5 dari kelas 9A MTS Negeri 1 Bogor, Kota Bogor akan mempresentasikan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Guru bidang studi Abi Amirullah SPDI, tahun ajaran 2020-2021. Kami dari kelompok 5, kelas 9A yang beranggotakan Rafina Risti Amalia, Sarah Ardelia, Siti Zahra Maulidia, Siti Nur Hasanah, Widya Paramita Gunawan, dan Zahra Evana Adika Effendi. Pengertian asrama. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab yaitu funduk, yang berarti tempat penginapan, ruang tidur, asrama, atau wisman sederhana. Dalam konteks Indonesia sering dipahami sebagai tempat penampungan sederhana bagi pelajar atau santri. Menurut Sugarda P. Bakatja, pondok adalah tempat pemondokan bagi pemuda-pemudi yang mempelajari agama Islam. Adapun istilah pesantren berasal dari kata santri yang mengatakan bahwa sumber kata santri berasal dari bahasa Tamil atau India, yaitu santri yang berarti guru mengaji atau orang-orang yang memahami sarjana buku-buku dalam agama Hindu. Dan fungsi pesantren di masyarakat. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama yang bertujuan untuk mencapai akhlak yang sempurna atau mendidik budi pekerti dan jiwa. Untuk menjalankan tujuannya, pondok pesantren harus mengembangkan fungsi dan kegiatan-kegiatannya ke dalam bentuk program dari komponen-komponen aktivitas pondok pesantren dengan mengusahakan adanya: yang pertama, pendidikan agama atau penyajian kitab; yang kedua, pendidikan formal; yang ketiga, pendidikan kesenian; yang keempat, pendidikan kepramukaan; yang kelima, pendidikan olahraga dan kesehatan; yang keenam, pendidikan keterampilan kejuruan; dan yang terakhir, pengembangan masyarakat lingkungan. Dengan komponen-komponen kegiatan tersebut, diharapkan melalui pondok pesantren akan terhimpun penghayatan terhadap ilmu, agama, dan seni yang merupakan 3 komponen pendidikan yang harus terkumpul dalam diri seseorang. Pesantren yang berkembang di Indonesia. Contohnya adalah Pondok Pesantren Buntet di Cirebon, Jawa Barat. Pesantren ini didirikan oleh Mbah Mukoyim pada tahun 1715 Masehi. Dan ada juga Pondok Pesantren Al-Kafi Somalungu di Kebumen, Jawa Tengah, didirikan oleh Syekh As-Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani pada tanggal 24 Januari 1475 Masehi. Pesantren ini juga menjadi pesantren tertua di Asia Tenggara. Semula merupakan pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Indonesia pada abad ke-13. Setelah beberapa abad, penyelenggaraan pesantren ini menjadi semakin cepat. Pada akhir abad ke-19, pesantren berkembang semakin cepat dengan pendidikan budaya modern yang diberikan oleh Belanda dalam kebijakan yang diterapkannya, yaitu politik etis. Namun pendidikan yang diberikan sangat terbatas. Pada akhir abad ke-19 ini pula, jumlah pesantren mengalami peledakan terutama di daerah Jawa. Dalam sejarah perkembangan zaman selanjutnya, pondok pesantren selalu berusaha meningkatkan kualitasnya dengan mendirikan madrasah-madrasah dalam kompleks pesantren masing-masing, yaitu di bawah tanggung jawab dan pengawasan Departemen Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Novianti dari kelas 9G. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Pesantren yang berkembang di Indonesia. Pengertian pesantren. Kata pesantren dan pondok adalah 2 kata yang tidak bisa dipisahkan dalam pembahasannya. Karena setiap pembahas pesantren, pasti kita membahas pondok di dalamnya.
Dengan demikian, sebelum membahas tentang penjelasan pesantren, berarti perlu dijelaskan terlebih dahulu arti kata pondok tersebut. Istilah pondok sebenarnya diambil dari kata dalam bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti rumah penginapan, ruang tidur, asrama, atau wisma sederhana. Fakta yang tak terbantahkan bahwa pesantren mengalami perkembangan pesat. Secara kuantitatif, jumlah pesantren terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Balitbang Diklat Kemenag, ditemukan dari 14.656 pada tahun 2003 sampai 2004. Jumlah pesantren menjadi 28.961 pada tahun 2014 sampai 2015. Perkembangan pesantren secara kualitatif dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya status kelembagaan, tata pamong, penyelenggaraan program pendidikan, perluasan bidang garap, kekhasan bidang keilmuan, diversifikasi usaha ekonomi, jaringan kerjasama, dan lain-lain. Keragaman perkembangan itu menghasilkan berbagai ekspresi pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan pesantren juga terkait dengan status dan perannya yang semakin luas, wider mandat, dari sebagai lembaga keagamaan, pendidikan sosial sampai ke kampung peradaban dan artefak peradaban Indonesia. Peran pesantren sebagai lembaga keagamaan tidak dapat dipungkiri, yaitu sebagai salah satu unsur penggerak Islam di Indonesia. Lombard 2005. Melalui pesantren, Islam berkembang ke seluruh wilayah Indonesia. Keterlibatan pesantren dalam pengembangan sosial ekonomi, politik, dan budaya merupakan bukti perluasan perannya sebagai lembaga sosial yang dinamis. Pesantren juga telah memberikan akses pelayanan pendidikan bagi kemajuan umat, sebagaimana diidentifikasi oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Pesantren dapat dijelaskan sebagai satuan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Saat ini dapat disaksikan banyak pesantren yang menyelenggarakan pendidikan madrasah, pendidikan sekolah, pendidikan tinggi, pendidikan keterampilan, pendidikan muadalah, dan yang lain-lain. Santri yang belajar di pesantren sampai tahun 2015 berjumlah 4.028.600 orang yang terdiri dari 2.069.209 atau 51,1% santri laki-laki dan 1.968.631 atau 8,9% santri perempuan. Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu peranan institusi atau kelembagaan. Dakwah Islamiyah merupakan hal pokok yang menjadi tugas pondok pesantren untuk dilakukan. Karena pada mula berdirinya suatu pondok pesantren, dakwah merupakan landasan pijak yang dipakai oleh para kiai dan ulama. Dalam upaya mencapai tujuan, pondok pesantren menyelenggarakan kegiatan pengajian atau tafakuh al-din, yang dimaksudkan agar para santri paham dan mengerti secara integral tentang ajaran dan pengetahuan agama Islam. Untuk yang kedua, peranan instrumental, yaitu upaya penyebaran dan pengamalan agama Islam. Selain dilembagakan dalam tujuan pondok pesantren, tentunya memerlukan adanya sarana-sarana yang menjadi media dalam upaya aplikasi tujuan tersebut. Dalam wacana inilah peranan pondok pesantren sebagai sarana dakwah Islamiyah tampak sangat berperan dan kemudian melahirkan peranan lain pondok pesantren dalam dakwah Islamiyah dan sumber daya manusia. Dan untuk yang ketiga yaitu peranan sumber daya manusia dalam pendidikan pondok pesantren, diupayakan pengembangan keterampilan para santri dalam rangka mencapai tujuan pondok pesantren, termasuk dalam hal ini tentunya dakwah Islamiyah. Pondok pesantren dalam tataran ini berperan dalam menyediakan dan mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dalam pemenuhan dakwah Islamiyah. Itu saja yang akan disampaikan. Jika ada kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.